semua berita ini benar-benar keterlaluan. Ani juga melihat berita melalui ponselnya. Dia sungguh marah. Jelas-jelas Nona Tracy kami bekerja tanpa lelah untuk menopang keluarga Wellens, malah dilecehkan seperti ini. Pasti ada dalang di balik ini. Paula juga sangat marah. Jangan-jangan ulah Friska Amberson itu. Mungkin saja dia. Ani berkata dengan marah. Selain dia, memang siapa lagi yang bisa melakukan ini? Sepertinya bukan dia. Tracy tetap bersikap rasional. Jika memang dia tidak mungkin sengaja mendatangiku dan memarahiku. Meskipun Tracy tidak menyukai Friska, tetapi dia selalu merasa perasaan wanita itu terhadap Daniel memang sungguh-sungguh, dan Friska lebih mempedulikan keselamatan Daniel. Tidak ada gunanya membingungkan publik dengan berita palsu seperti ini. Tapi jika bukan dia, lalu siapa lagi? Setelah Daniel mengalami kecelakaan, ada beberapa grup yang mengincar grup Wellens. Apa mungkin mereka? Ketika sedang berpikir, telepon Tracy kembali berdering. Kali ini telepon dari Direktur Tony. Ia segera mengangkatnya. Direktur Tony. Tracy, saham grup Wellens anjlok. Direktur Tony berkata dengan terus terang, sepertinya kamu harus mengadakan konferensi pers untuk klarifikasi. Jika tidak, saham akan terus anjlok dan kita akan menderita kerugian besar. Aku akan segera sampai di kantor. Kita diskusikan secara langsung, kata Tracy dengan tegas. Baik. Setelah menutup telepon, Tracy mengecek kondisi saham grup Wellens dan memang benar sedang anjlok. Opini publik di internet saat ini sangat menakutkan. Begitu berita menyebar luas, dampaknya benar-benar sangat besar. Sedangkan berita negatif ini bergejolak di pagi hari. Hampir semua media terkenal mempostingnya bersama. Semuanya sangat tertarik dengan berita ini dan kecepatan penyebarannya juga sangat cepat. Sudah jelas bahwa mereka datang dengan persiapan. Sebenarnya media yang biasa-biasa saja tidak berani menyinggung grup Wellens, tetapi kali ini begitu banyak media yang menyudutkan mereka. Sepertinya memang ada orang berkuasa di belakang mereka. Ketika sedang berpikir, Sanjaya juga menelpon. Tracy segera menjawabnya. Halo, Paman Sanjaya. Tracy, masalah ini harus dihadapi dengan tegas. Segera selidiki siapa dalang di balik semua ini. Pastikan segera dibereskan. Jika tidak, berdasarkan pengalamanku, masih akan ada rumor lebih besar yang akan menyebar. Aku mengerti, Paman Sanjaya, akan segera aku selesaikan. Kemarin, dengan tidak mudah menstabilkan dewan direksi, hari ini sudah muncul masalah lain. Pasti ada orang yang memanipulasi dari belakang. Coba kamu pikir, apa ada orang yang kamu curigai? Aku benar-benar tidak bisa memikirkannya sekarang. Aku periksa dulu. Baiklah, segera bereskan. Ponselku sudah hampir meledak. Dewan direksi terus mencariku. Aku akan menanganinya dulu. Baik. Setelah menutup telepon, Victor juga menelpon. Tracy mengerutkan kening menjawab telepon dengan kesal. Victor. Tracy, apa yang terjadi? Kenapa aku menjadi pezinamu? Aku juga tidak tahu. Aku sedang menyelidikinya. Tracy benar-benar tidak berdaya. Yang bisa dipastikan sekarang, target orang-orang itu pastilah aku. Kamu hanyalah korban yang ikut terseret. Tidak, bukan itu yang kumaksud. Tidak masalah jika aku terlibat. Bagaimanapun, aku hanya sendiri, dan itu tidak banyak mempengaruhiku. Yang terpenting adalah masalah ini akan menyebabkan luka besar untukmu. Kamu harus berhati-hati. Aku tahu, aku akan membereskannya. Maaf, Victor. Tidak apa-apa. Jika kamu butuh bantuanku, kamu bisa mencariku kapan saja.
Baiklah, aku mengerti. Setelah menutup telepon, Tracy merasa bingung. Ia memegang dahinya. Pada saat ini, mobil telah tiba di bawah gedung perusahaan. Sekelompok wartawan sudah di sana dan mulai mengelilingi mobil mereka. Orang-orang ini sungguh menyebalkan. Wajah Paula menjadi muram. Ia ingin turun dari mobil dan membereskannya. Manajer keamanan segera membuka orang untuk membereskannya, menyuruh wartawan itu pergi. Paula segera melajukan mobilnya ke tempat parkir. Tracy melihat jam tangannya, baru pukul 9 dan para wartawan ini sudah berkumpul di sini. Sepertinya memang mereka datang dengan persiapan. Setelah tiba ke kantor lantai 868, Direktur Tony, Winnie, dan para petinggi grup Skywheel sudah di sana menunggunya. Tracy berdiskusi dengan Direktur Tony, diputuskan bahwa besok siang akan diadakan konferensi pers dan menyuruh Winnie yang mengumumkan kabar ini. Tetapi Direktur Tony masih khawatir melihat situasi ini. Sepertinya para wartawan itu telah disuap. Sekarang kita mengadakan konferensi pers. Jika mereka tidak mendengarkan penjelasan kita dan tetap menyalahkanmu, apa yang harus kita lakukan? Panggil tim pengacara untuk menghadiri konferensi pers bersama-sama. Tracy memerintahkan dengan tegas, kita bicara sesuai fakta dan bukti. Catat seluruh daftar media. Jika ditemukan ada yang memfitnah, langsung ajukan tuntutan. Ide bagus. Direktur Tony mengangguk-anggukkan kepala. Aku sudah mengirim orang untuk melakukan pengecekan. Aku harap dalang dibalik semua ini bisa segera ditemukan. Berani melawan grup Wayland secara besar-besaran. Sepertinya dalangnya bukan orang biasa. Tracy mengerutkan kening. Sebenarnya siapa? Direktur Tony benar-benar tidak bisa memikirkan siapa orangnya. Sekarang ini, aku benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang berani melawan kita seperti ini. Jangan berpikir terlalu banyak dulu. Kita persiapkan masalah konferensi pers terlebih dahulu. Tracy lebih tenang. Masalah harus diselesaikan satu persatu. Iya, baiklah. Direktur Tony beranjak pergi. Tracy hendak mengurus dokumen. Pada saat ini, Winnie datang melapor. Nona Tracy, ada rumor baru lagi yang beredar. Apalagi? Tracy masih sedang membolak-balikkan dokumen. Kali ini, Tuan L juga ikut terseret. Ada yang bilang, dialah yang berada di balik semua ini dan mengontrol semuanya, menyuruh Anda kembali dan membalas dendam, mencelakai Presiden Daniel, merebut harta keluarga Waylands. Winnie berkata dengan pelan. Tracy berhenti mengulurkan tangan untuk mengambil tablet Winnie. Melihat beritanya, dia sungguh marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dan opini publik ini mengatakan bahwa kakaknya tidak mahir dalam mengoperasikan perusahaan, melibatkan keuntungan dan kegagalan grup Moore. Sekarang ingin membangun kembali, tetapi tidak memiliki modal, jadi memperalat adiknya untuk menyerang keluarga Waylands. Pada saat yang sama, mereka juga mengutip beberapa contoh dan bukti saat grup Moore menghadapi grup Waylands dulu. Semuanya seolah tampak nyata. Melihat semua ini, hati Tracy terbakar amarah. Jika yang difitnah adalah dirinya sendiri, itu tidak masalah. Tetapi sekarang mereka bahkan memfitnah kakaknya. Kakaknya memang sudah arogan sepanjang hidupnya, tapi dia tidak pernah merebut barang orang lain. Jangankan merebut, bahkan jika seseorang memberikan langsung kepadanya, dia juga belum tentu akan mengambilnya. Berita ini sangat populer. Banyak netizen yang mempercayainya. Winnie berkata dengan hati-hati, hingga saat ini masih banyak media yang menghubungi Departemen Humas perusahaan kita untuk bertanya tentang situasinya. Tracy sangat marah, tetapi dia tetap bersikap rasional. Dia meletakkan tabletnya dan berkata dengan tenang, akan kita tangani semuanya pada konferensi pers besok. Tapi Winnie menatapnya dengan gelisah.
Sekarang rumor baru terus beredar. Jika menunggu hingga besok, takutnya saham grup Wellens akan... Rumor apa lagi? Tracy merasa sangat kesal. 1 menit yang lalu, ada rumor yang mengatakan... Winnie baru mengatakan setengah dan tidak berani melanjutkan lagi. Mengatakan apa? Tracy bertanya. Anda lihat sendiri saja. Winnie membuka tautan lain pada tabletnya. Tracy melihatnya lalu dengan marah memukul meja. Brengsek. Media bahkan mengatakan bahwa Carlos dan Carla bukanlah anak Daniel, melainkan anak dari Lorenzo Moore. Dalam berita itu ada foto ketiga anak mengklaim bahwa anak-anak itu terlihat sama persis seperti Lorenzo dan sama sekali tidak mirip dengan Daniel. Hubungan antara Tracy dan Lorenzo tidak disebutkan dengan jelas dalam berita itu, tetapi meninggalkan ketegangan sehingga membuat orang-orang berpikir kemana-mana. Intinya berita ini membuat Tracy kehilangan kartu terakhirnya. Jika Tracy tidak dapat memberikan bukti yang dapat meyakinkan netizen, takutnya masalah ini tidak dapat diselesaikan secara jelas. Dan sekarang Daniel sudah mati, keluarga Wellens tidak memiliki penerus, bahkan jika ingin menguji DNA tidak ada yang bisa diuji. Sekarang rumor bermunculan setiap beberapa menit, beserta berbagai bukti dan petunjuk juga. Jika menunggu sampai besok, entah bagaimana situasi nanti. Winnie berkata dengan cemas. Selain itu, sekarang begitu banyak pertanyaan yang ditujukan pada Anda. Baik Paman Sanjaya maupun Direktur Tony tidak punya hak untuk berbicara, apalagi kami. Besok Anda sendirian akan menghadapi ratusan media massa yang berkomentar tajam. Pihak lain agresif, mungkin harus menghadapi serangan psikologis yang kuat. Selain itu, begitu banyak orang yang bersiap untuk mengincar Anda. Aku khawatir Anda tidak akan bisa berdebat. Tracy menurunkan pandangan matanya dan berpikir keras. Winnie benar, situasi memang sangat kritis sekarang. Semakin lama berlarut-larut maka semakin merepotkan. Aturlah agar konferensi pers diubah menjadi jam 2 siang ini. Tracy dengan tegas memerintahkan. Tidak, jam 11 pagi. Sekarang jam 9:40 dan sebentar lagi jam 11. Winnie melihat jam tangannya dan berkata dengan gelisah. Waktunya tepat, tapi apakah Anda sudah siap? Tidak ada yang harus dipersiapkan. Tracy mengerutkan kening dan berkata, tidak peduli seberapa baik kita mempersiapkannya, kita tetap tidak tahu apa yang akan dilakukan pihak lain itu. Dengan lebih dari 500 media massa, apa kita bisa memikirkan apa yang dipikirkan orang sebanyak itu? Benar juga. Winnie mengangguk. Kalau begitu, aku umumkan. Pergilah. Tracy melambaikan tangannya. Baik, Winnie segera mengaturnya. Tracy menutup dokumen dan tidak ada niat membacanya lagi. Sebaliknya dia berjalan ke jendela kaca, melihat pemandangan kota kecil di bawahnya, dan dengan cepat menjernihkan pikirannya. Dia harus tenang, berpikir dalam, dan memikirkan baik-baik strategi untuk mengatasinya. Nona Tracy. Pada saat ini terdengar suara yang familiar. Tracy melihat ke belakang. Naomi, kenapa kamu datang ke sini? Bukankah aku memintamu berjaga di rumah sakit? Aku meminta Cecil dan Ani ke sana. Naomi bergegas. Saat hal sebesar ini terjadi, bagaimana bisa tidak ada orang di sisimu? Bukankah Cecil dan Ani juga orang? Tracy memberinya tatapan dingin, tapi ada senyum di bibirnya. Naomi membereskan masalah dengan tenang dan bijaksana. Ada dia di sisinya, dia merasa jauh lebih nyaman. Berbeda. Aku yang paling mengerti Nona, dan yang paling bisa membantumu. Naomi memandangnya dengan sedih. Nona Tracy,
Tadi aku bertemu Winnie saat masuk dan dia bilang akan ada konferensi pers pada pukul 11. Tracy mengangguk. Tidak ada waktu untuk menunda lagi. Kita harus membereskannya sesegera mungkin. Kalau begitu, aku akan segera mengatur staf. Naomi segera menelpon dan mengutus orang. Staf apa? Tracy berseru dan setelah berbicara dia teringat bahwa konferensi pers hari ini bukanlah masalah sepele, keamanan adalah hal besar. Kamu memang bijaksana. Aku hampir mengabaikan hal ini. Tracy memegang dahinya. Untung kamu datang ke sini. Media massa jelas dimanipulasi dan sengaja datang untuk mendesak Anda. Jika keamanan tidak ditangani dengan baik, mungkin akan terjadi hal yang tidak diinginkan dan situasinya akan lebih parah. Naomi berkata sambil menelpon. Tapi kita benar-benar kekurangan orang sekarang. Aku pikirkan solusinya. Setelah begitu banyak hal yang terjadi, villa sisi selatan sudah hancur total. Sekarang pengawal keluarga Wellens yang tersisa sudah diutus oleh Tracy untuk melindungi Ryan, Carla di rumah sakit, dan beberapa pengawal melindungi Direktur Tony dan Sanjaya. Yang bisa diutus oleh Tracy hanyalah pengawal wanitanya. Juga ada beberapa pengawal di rumah untuk melindungi ketiga bocah ciliknya. Sekarang pengawal tidaklah cukup. Tapi dalam keadaan darurat seperti hari ini, sejumlah besar pengawal harus ditugaskan. Naomi kebakaran jenggot dan ragu-ragu apa perlu menghubungi Jasper dan Jeff. Itu hanya akan memakan waktu dan tidak bisa menyelesaikan masalah saat ini. Tracy tahu apa yang dia pikirkan dan menghela nafas. Sekarang tidak ada gunanya mencari Jeff dan yang lainnya. Tapi Naomi hendak berbicara saat Paulsen Tracy berdering. Panggilan masuk dari Jeff. Datang saat sedang dibicarakan. Tracy segera mengangkat telepon. Nona Tracy. Jeff, senang mendengar suaramu. Tracy seolah-olah seperti bertemu saudaranya. Sekarang dia terisolasi dan tidak berdaya. Dia sangat perlu diselamatkan. Apa kamu masih di negara Emron? Sudah bisa menghubungi kakakku? Belum, Jeff berkata. Tapi aku sudah memastikan bahwa Tuan masih hidup dan aman. Jadi aku telah kembali ke kota Bunaken untuk melindungi Anda dan ketiga putri kecil. Kalian sudah kembali ke kota Bunaken? Baguslah. Tracy sangat bersemangat. Kebetulan aku sedang membutuhkan orang sekarang. Kami baru saja mendarat di bandara kota Bunaken dan menunggu perintah Anda kapan saja. Bawa orang ke grup Wellen segera. Tracy segera memerintah. Oke, aku akan segera membawa orang ke sana. Tidak, tunggu sebentar. Tracy tiba-tiba terdiam. Sekarang ada desas-desus di luar bahwa dia diperintahkan oleh Lorenzo untuk kembali dan balas dendam pada keluarga Wellens, juga merebut properti keluarga Wellens. Jika saat ini ada orang Lorenzo di sisinya, maka orang-orang akan semakin meragukannya. Anda jangan khawatir. Kali ini orang yang aku bawa adalah orang baru. Tidak ada yang tahu siapa mereka. Jeff tahu kekhawatirannya. Dulu aku bertemu Jasper di negara Emron dan bertukar sekelompok orang dengannya. Meskipun orang-orang ini mengikuti Tuan, tapi mereka tidak pernah muncul di depan umum dan tidak ada yang tahu identitas mereka. Nanti aku tidak akan muncul dan akan melindungi Anda dari belakang. Pada saat yang bersamaan, aku juga akan melihat siapa sebenarnya yang ada di balik semua ini. Kamu bijaksana sekali. Tracy sangat gembira. Kalau begitu, cepatlah datang. Aku minta Naomi menemuimu. Baik. Setelah menutup telepon, Naomi berkata, baguslah, ada Kak Jeff di saat seperti ini. Seperti mendapatkan bantuan dari langit. Jeff muncul tepat waktu. Tracy juga sangat senang, tapi kemudian menjadi bingung. Tidak,
Dia sepertinya mengetahui sesuatu akan terjadi padaku. Jadi dia kembali ke kota Bunaken lebih cepat dari jadwal. Bukankah dia sudah bilang dia berencana untuk kembali, tapi kebetulan bertemu? Tidak. Tracy menggelengkan kepalanya. Menurutku, ini bukan kebetulan, tapi dia dari awal sudah siap kembali untuk melindungiku. Mungkin kakakku tahu tentang masalah keluarga Wellens dan mengkhawatirkanku, jadi dia mengutusnya kembali. Tracy berspekulasi, seperti itulah kakakku, bermulut keras dan berhati lembut. Anda benar. Naomi sangat lega meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tapi Tracy sudah menebaknya. Kita selesaikan masalahnya dulu saja. Tracy menarik kembali pikirannya, melirik jam tangannya dan mendesak. Aku tidak boleh kalah dalam pertempuran hari ini, atau aku akan bersalah pada Daniel. Tidak akan terjadi masalah. Bagaimanapun juga, kita tidak melakukan hal yang merugikan. Naomi menghibur. Kalau begitu, aku akan mengatur keamanan sekarang. Pergilah. Tracy berjalan di sekitar kantor sambil memegang ponsel di tangannya. Sekarang jam 10 dan masih ada 1 jam sebelum konferensi pers dimulai. Tidak perlu khawatir tentang keamanan. Dengan adanya Jeff, dia bisa sepenuhnya tenang. Dia juga bisa menjelaskan tuduhan palsu yang diberikan media massa kepadanya dan menyerahkan bukti. Namun dia tidak tahu trik apa lagi yang telah disiapkan oleh orang di balik semua ini. Sekarang dia berada di depan, sedangkan musuh berada dalam kegelapan. Dia tak terkalahkan, tapi tidak ada gunanya memikirkan sekarang. Bertindak sesuai situasi, segera bertindak saat ada kesempatan. Memikirkan hal ini, Tracy duduk dan terus membereskan dokumen. Dia ingin menenangkan dirinya sendiri, tidak peduli situasi akan seperti apa, jadi jangan sampai menjadi kacau. Pada saat ini, Winnie sudah mengumumkan penjadwalan ulang konferensi pers dan Naomi juga menghubungi Jeff untuk mengatur pencegahan dan pengendalian keamanan nanti. Kak Jeff, ini adalah peta detail bagian dalam dan luar gedung Waylands. Akan kubagikan ke masing-masing orang, mungkin nanti akan berguna. Jeff mengambilnya tanpa melihatnya dan langsung memberikan kepada orang-orangnya. Aku pernah melihatnya sebelumnya dan semuanya sudah ada di kepalaku.